Ya, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang materi hidrokarbon. Hidrokarbon ini adalah materi kita di bab pertama di kelas 11. Ya, anak-anak, kita tentu sudah tahu tentang LPG. LPG merupakan gas yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di dapur, LPG kita gunakan untuk memasak. Nah, LPG itu apa? LPG adalah salah satu hasil olahan minyak bumi yang komponen utamanya berupa campuran gas propana atau C3H8 dan butana atau C4H10. Nah, propana dan butana termasuk senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon nanti akan kita pelajari lebih dalam di slide berikutnya. LPG merupakan salah satu contoh senyawa hidrokarbon yang paling mudah dijumpai oleh kita. Nah, lalu senyawa hidrokarbon itu apa? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atas unsur karbon dan hidrogen atau H. Nah, kita lihat LPG itu tadi merupakan campuran dari propana yang terdiri dari C3H8 dan butana C4H10. Maka propana dan butana ini merupakan senyawa hidrokarbon karena terdiri dari karbon dan hidrogen. Nah, sekarang kita masuk untuk mengetahui bagaimana ciri khas atom karbon. Beberapa khasan atom karbon yang membedakan dengan atom lain, yaitu pertama, atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu apa? Ikatan yang terdiri dari atom logam dengan atom non-logam. Sekarang kita lihat, karbon memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 2,4. 4 merupakan elektron terluar atau elektron valensi. Sesuai dengan aturan oktet, maka atom karbon memerlukan 4 elektron lagi untuk menjadi stabil. Kenapa? Karena elektron valensi untuk menjadi stabil yaitu 8. Sehingga kita bisa membuat gambar struktur karbon itu memiliki 4 garis. Garis ini merupakan elektron valensinya yang nantinya akan berikatan dengan 4 elektron lagi untuk dia menjadi stabil. Atau kita juga bisa membuat dengan titik Lewis seperti ini, yang artinya dia membutuhkan 4 titik lagi untuk menjadi stabil. Ya, sekarang bagaimana atom karbon membentuk rantai? Di sini, atom karbon dapat membentuk tiga rantai. Yang pertama ada rantai lurus dan bercabang. Rantai lurus dan bercabang ini masuk ke dalam rantai C yang terbuka, yang artinya C awal dan C akhir tidak saling berikatan, dan semua atom karbonnya berada dalam posisi mendatar. Kalau atom yang bercabang karbonnya, maka ada salah satu atom karbon yang terletak di bawah. Nah, untuk rantai karbon yang tertutup, berarti semua atom karbonnya saling berikatan, tidak ada yang tidak berikatan. Itulah perbedaan antara rantai karbon yang lurus, bercabang, dan rantai karbon yang tertutup. Oke, kita mau mengetahui bagaimana atom karbon membentuk ikatan rangkap. Nah, ikatan karbon dapat membentuk ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3, antara atom karbon maupun dengan beberapa atom lainnya, misalkan hidrogen. Nah, di sini ada 3 ikatan. Pertama adalah ikatan tunggal, yang kedua adalah ikatan rangkap 2, yang ketiga adalah ikatan rangkap 3. Sekarang kita lihat ikatan kovalen tunggalnya. Di sini semuanya berikatan tunggal, tidak ada yang rangkap. Kita anggap ini C1, C2, dan C3. C1 memiliki tangan yang tidak berikatan adalah 3. Ya, 1, 2, 3. Dan satu tangannya C1 berikatan dengan C2. Dan C2 memiliki tangan yang tidak berikatan ada 2. Dan tangan yang berikatan ada 1 dan 2. 1 di C1, satu tangannya lagi di C3. Dan untuk C3
memiliki 3 tangan yang tidak berikatan, 1, 2, dan 3. Satu tangan C3 berikatan dengan C2. Nah, ini semua merupakan ikatan kovalen tunggal. Kita lihat ikatan kovalen rangkap 2. Di sini C1 berikatan 2 dengan C2. Sehingga C1 memiliki tangan yang tidak berikatan ada 2. Dua tangannya lagi berikatan dengan C2. Dan untuk C2 memiliki satu tangan yang tidak berikatan. Dan dua tangannya berikatan dengan C1, satu tangannya lagi berikatan dengan C3. Dan untuk C3 memiliki 3 tangan yang tidak berikatan. Dan satu tangan yang berikatan dengan C2. Dan untuk kovalen rangkap 3, kita lihat di sini. Ada 3 tangan yang berikatan. Kita anggap ini C1, C2, C3. C1 berikatan 3 dengan C2, sehingga ada satu tangan di C1 yang tidak berikatan. Sedangkan untuk C2, semua tangannya berikatan. Satu tangan di C2 berikatan dengan C3. 3 tangan di C2 berikatan dengan C1. Dan untuk C1 memiliki 3 tangan yang tidak berikatan. 1, 2, dan 3. Satu tangan di C yang ketiga berikatan dengan C2. Nah, inilah perbedaan dari ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, dan kovalen rangkap 3. Dibedakan dari ikatannya, ikatan rangkapnya. Atom karbon terdiri dari 4. Yang pertama, atom karbon primer, yaitu atom yang mengikat satu atom C lain. Yang kedua adalah atom C sekunder, dia mengikat 2 atom karbon lain. Untuk C tersier mengikat 3 atom karbon. Sedangkan untuk atom kuartener itu mengikat 4 atom karbon C lain. Jadi berbeda ya antara primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Primer mengikat 1 atom C, sekunder mengikat 2 atom C, tersier mengikat 3 atom C, dan kuartener mengikat 4 atom karbon lainnya. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan soalnya. Di sini ada 11 atom karbon, ya. Kita tentukan mana atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ingat, atom karbon primer mengikat 1 atom C. Atom karbon sekunder mengikat 2 atom C. Atom karbon tersier mengikat 3 atom C. Dan kuartener mengikat 4 atom C. Kita lihat, mana saja yang atom C primer. Pertama adalah yang C nomor 1. Kenapa C nomor 1? Karena dia mengikat 1 atom yaitu di C2. Nomor 9 juga C primer karena dia mengikat 1 atom yaitu di C2. Nomor 10 juga C primer karena dia mengikat 1 atom di C2. Nomor 11 merupakan atom C primer karena dia mengikat 1 atom yaitu C4. Nomor 7 juga merupakan atom primer. Kenapa? Karena dia mengikat 1 atom yaitu C6. Sama halnya dengan nomor 8. Nomor 8 juga mengikat 1 atom C, yaitu C6. Sekarang, atom C sekunder. Atom C sekunder berarti mengikat 2 atom C. Di nomor berapa? Berarti di nomor 3. Kita lihat, atom C nomor 3 mengikat 2 atom, yaitu di C2 dan C4. Dan nomor 5, C nomor 5 mengikat 2 atom karbon, yaitu C4 dan C6. Dan untuk atom C tersier, dia mengikat 3 atom karbon, yaitu nomor 4 dan nomor 6. Kenapa? Karena nomor 4 ini, C nomor 4, mengikat C11, C3, dan C5. Ada 3 atom karbon yang dia ikat. Dan C nomor 6, dia mengikat 3 atom karbon, yaitu C5, C7, dan C8. Nah, kita lihat atom C kuartener, itu mengikat 4 atom karbon. Kita lihat C nomor 2. C nomor 2 ini mengikat 4 atom karbon. Nomor berapa saja? Nomor 1, C nomor 9, C nomor 3, dan C nomor 10. Nah, jadi begitulah cara membedakan karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Lihat ikatan karbonnya ada berapa. Kita masuk ke latihan soal. Pertama, kalian cari mengapa atom karbon hanya membentuk 4 ikatan kovalen. Kenapa tidak 5, kenapa tidak 3 atau 2? Cari alasannya. Yang kedua, pembakaran sampel suatu senyawa organik menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air atau H2O. Jelaskan
Bagaimana cara mengetahui bahwa gas yang dihasilkan pada proses pembakaran tersebut adalah CO2? Kalian kerjakan di buku latihan dan dikumpul nanti. Soal nomor 3. Tentukan jumlah atom C primer, C sekunder, C tersier, dan kuartener pada senyawa berikut. Kalian tentukan ada berapa C primernya. Misalkan ini C1, 2, 3, 4, 5. Atau C1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian bebas ya. Ingat, untuk atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener ditentukan berdasarkan banyaknya karbon yang diikat. Tentukan jumlahnya saja. Misalkan C primernya ada 2, C sekundernya ada 3, C tersiernya ada 5 misalkan. Kerjakan di buku latihan. Ibu tunggu hari ini sampai jam 16.00. Lewat dari hari ini berarti nilainya Ibu kurangin poin 5 setiap harinya kalau terlambat. Terima kasih, selamat memahami.